di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai landasan teori pembelajaran. Perkenalkan, saya Audrey Maharani. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dan menentukan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ini akan disampaikan oleh Mbak Indri mengenai ciri khusus model pengajaran. Silakan Mbak Indri. Khusus model pengajaran, yang pertama ada rasional, teoritis, logis. Yang kedua ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga tingkah laku mengajar. Yang keempat lingkungan belajar yang diperlukan. Ada landasan model pembelajaran, landasan filosofi yang akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Baik, selanjutnya saya Nurul Hidayah akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu landasan model pembelajaran. Pada landasan model pembelajaran terdapat landasan filosofis. Pada pembelajaran ini dilandasi oleh filsafat pendidikan progresisme yang lebih mengutamakan masa depan dan cenderung meninggalkan masa lalu. Yang artinya pendidikan harus terpusat kepada anak, baru kepada gurunya. Kalau zaman dahulu kan terpusat kepada gurunya, baru kepada anaknya. Nah, kalau ini kebalikannya. Selain itu, pendidikan harus dapat memberikan kemampuan berpikir secara kritis maupun fleksibel, atau bisa disebut dengan simple. Sehingga hasil pendidikan akan menghasilkan seorang individu yang dapat mengatasi suatu masalah dalam kehidupannya dengan kemampuan dirinya merefleksikan pengalaman belajar dan memecahkan masalah secara mandiri serta bertanggung jawab akan suatu masalah tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pandangan filsafat progresivisme didasarkan pada 6 asumsi. Yang pertama, muatan kurikulum harus diperoleh dari minat dan interest siswa, bukan dari disiplin akademik. Yang kedua, pembelajaran dikatakan efektif jika mempertimbangkan minat serta kebutuhan siswa secara menyeluruh dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, pembelajaran pada dasarnya aktif bukan pasif, sehingga guru yang efektif adalah guru yang memberikan pengalaman kepada siswa yang memungkinkan mereka belajar yang bersifat kontekstual. Yang keempat adalah tujuan pendidikan adalah mengajar siswa berpikir secara rasional, sehingga mereka menjadi cerdas dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar. Lalu yang kelima ada di sekolah, para siswa mempelajari nilai personal dan nilai sosial. Keenam, manusia berada dalam suatu keadaan yang berubah secara konsisten dan pendidikan memungkinkan masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu siswa tersebut. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Wahyu Merdekawati tentang landasan psikologis. Saya Wahyu Merdekawati, NIM 183141039 akan menjelaskan mengenai landasan psikologis. Dalam landasan psikologis terdapat teori disiplin mental, behaviorisme, dan kognitif. Yang pertama ada teori disiplin mental. Teori ini berpatokan kepada kegiatan belajar mengajar sebagai pengembangan dari kekuatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu melalui pelatihan mental setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme ini menekankan bahwa belajar itu adanya stimulus dan respon. Selain itu, behaviorisme juga menjelaskan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku yang dapat dinilai serta diukur secara konkret. Kemudian yang ketiga yaitu kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perbuatan yang bertujuan, eksploratif, serta imajinatif dan kreatif. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 183141046. Yang terakhir adalah teori belajar. Teori belajar ada dua. Yang pertama, teori belajar asosiasi dan insight. Asosiasi sendiri mementingkan produk, hasil belajar, dan penguasaan pengetahuan. Sedangkan insight atau pemahaman apabila melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur, sehingga unsur menjadi jelas dan masalah dapat dipecahkan.
Teori asosiasi dan insight adalah teori belajar yang melibatkan stimulus dan respon. Teori ini didasarkan pada berbagai teori, sehingga tidak hanya teori asosiasi saja atau teori insight saja. Di dalam teori ini memberi penjelasan tentang aspek belajar tertentu dan tidak sesuai dengan segala bentuk belajar. Jadi, setelah kita membahas tentang teori asosiasi dan teori insight dalam teori belajar, saya Fadila Nuraini Alfansuri, NIM 183141047, akan membahas tentang teori konstruktivisme dalam teori belajar. Apa itu teori konstruktivisme? Ya, konstruktivisme itu diambil dari kata konstruksi yang berarti membangun. Jadi, pengetahuan itu dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Pengetahuan itu tidak hanya membicarakan tentang fakta-fakta, konsep maupun tentang kaidah, namun pengetahuan itu harus dikonstruksi dan dibangun dengan baik sehingga dapat dimaknai dalam pengalaman kehidupan nyata. Siswa dalam hal ini harus dibiasakan untuk menemukan ide-ide yang baru dalam pengalaman belajar, dan tidak hanya itu, pengetahuan itu dapat ditemukan dengan cara siswa itu menemukan cara menyelesaikan masalah atau problem solving. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan student center. Guru hanya menjadi fasilitator. Dalam teori konstruktivisme, yang dipentingkan adalah proses dari pengetahuan itu sendiri, bukan hasil akhir dari pengetahuan. Jadi dapat dikatakan, teori konstruktivisme ini membangun, bukan untuk menemukan. Lalu apa itu esensi dari teori konstruktivisme? Esensi dari teori konstruktivisme ini adalah ide yang ditemukan oleh siswa akan ditransformasikan menjadi suatu informasi yang baru dari kompleks ke situasi yang lain. Nah, ide-ide itu bisa dikonsumsi pribadi oleh siswa dan bisa disalurkan ke teman-temannya. Karena sejatinya teori konstruktivisme ini memerlukan sebuah proses, bukan hanya hasil yang akhir yang dapat didapatkan oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik perkataan, informasi, dan lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah semata. Jika ada kritik yang membangun, akan kami terima dengan senang hati dan lapang dada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.